Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya izinkan saya sebagai master of ceremony pada pertemuan Zoom meeting kali ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka Zoom meeting pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mengingat waktu sudah molor, maka langsung pada inti acara yang nantinya akan diisi oleh Ustadz Arif Al-Fatah. Kepada Ustadz Arif Al-Fatah, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini langsung bisa saya share screen ya. Saya masih belum bisa share screen. Coba saya diam dulu. Sudah coba. Sudah. Sudah. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pada malam ini terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya panggilnya teman-teman ini ya di circle ya. Atas waktunya diberikan kesempatan untuk mengisi terkait dengan apa itu Transcend yang digagas oleh Gus Pur. Saya sangat mengapresiasi pada seluruh siswa semuanya. Malam-malam dengan tema yang begitu, ini dalam tema seperti ini, tema yang lumayan berat ya Mas, lumayan berat kalau dalam tema ini. Tapi saya melihat sepak terjang dari ini termasuk komunitas atau apa Mas berarti Mas? Komunitas, Dok. Komunitas. Jadi dari komunitas ini saya melihat sepak terjangnya memang khusus dalam masalah pemikiran-pemikiran. Jadi insya Allah dalam pembahasan yang akan saya sampaikan ini insya Allah tidak akan terlalu berat ya bagi mahasiswa semuanya. Yaitu ini terkait dengan Transcend itu sebagai sebuah proyek peradaban. Ini menurut Gus Pur. Nah, jadi perlu diketahui Mas bahwa saya membawakan materi ini adalah menurut pandangan saya dalam memotret atau melihat apa yang selama ini disampaikan oleh Gus Pur. Jadi perlu diketahui bahwa saya sudah berlatih atau di training oleh Gus Pur di Mualim pernah sekali, tapi kalau di Mualim itu belum begitu luas ya. Tapi yang paling lama itu adalah di training di wilayah Grojogan Sewu itu mana namanya? Grojogan Sewu, Solo ya, di Solo. Nah itu di sana tuh kita berhari-hari ya di training sebagai instruktur tentang Transcend. Nah dari apa yang saya baca, dari buku-buku yang saya baca, kemudian dari apa yang disampaikan, maka saya bisa menyampaikan beberapa pandangan. Mungkin nanti dari pandangan saya ini, mungkin ada yang berbeda dengan pandangan saya sendiri terkait dengan apa itu sains Islam. Akan tapi pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk memahami sebenarnya gagasan dari Transcend itu apa toh? Ya, seperti itu ya. Nah, kita mulai dari ini saya sudah pernah baca bukunya ada di Perpus ya. Ini seorang guru besar fisika teori ya, guru besar fisika teoretik. Ini Ian G. Barbour ya. Ini dia teolog ya,
tapi teolognya itu Kristen ya, teman Kristen. Nah, dia melakukan penelitian dan menuliskan dalam bukunya itu adalah ketika dia bisa mempertemukan istilahnya, ya, mempertemukan antara sains dengan religion, diterjemahkan oleh kita agama gitu ya. Ya walaupun nanti pembahasan religion itu dengan agama itu sebenarnya beda. Kita yang paling tepat itu adin, itu tidak terlalu dipikirkan, dibahas lebih lanjut itu bisa ya secara filsafat. Akan tapi di sini intinya bahwa sains itu ternyata bisa terhubung dengan agama. Menurutnya ada 4. Nah, ini sangat terkenal ini. Jadi ini penelitian yang sangat terkenal dari guru besar fisika teori. Ya. Kalau seperti ini, Mas, seperti ini, di Barat seperti ini dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Seperti ini dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Mengapa? Karena dia melakukannya itu dengan cara penelitian, kemudian ditulis dalam buku. Gitu. Akan tapi ketika yang menyampaikan itu misalkan ketika dari orang Islam itu belum tentu nanti dikatakan ilmiah. Ada juga buku ini, Mas. Ini bisa saya terlihat gambar saya enggak ya? Kalau saya menunjukkan buku itu. Lihat. Terlihat ya, Mas? Terlihat. Ya, Lihat. bukunya Fritjof Capra, ya, The Tao of Physics, yaitu menyingkap kesejajaran fisika modern dan mistisisme timur atau sebenarnya agama Tao. Ketika seorang profesor fisika, ya ini seorang profesor fisika, menuliskan buku yang tebal ini sangat berat sekali buku ini, Mas. Saya membaca berulang-ulang. Ini. Dia ketika disinggungkan dengan fisika modern, kemudian disinggungkan dengan agama Tao atau agamanya orang Tiongkok, orang Timur, itu ternyata ada kesejajaran, yaitu ada hampir-hampir ada kesamaan seperti itu, Mas. Dikatakan seperti itu ilmiah, ya dikatakan ilmiah. Sama juga dengan ini yang G. Barbour ini, dia meneliti secara sosialnya, ya ternyata itu ada 4 relasinya, ada 4 hubungan. 1, konflik, ini sampai sekarang masih. Jadi ini menurut orang-orang agnostik atau orang-orang ateis bahwa ya namanya sains ya sains, ya agama ya agama, nggak boleh disangat pautkan. Sains itu objeknya adalah sesuatu yang materi. Sedangkan kalau agama itu lebih banyak imaterinya, imaterialnya. Jadi seperti itu konon katanya gitu ya. Kemudian Barbour juga bisa menemukan 2 hal. Poin kedua yaitu tentang independen. Masing-masing berdiri sendiri. Tidak perang ya, tidak saling menyalahkan. Akan tapi ini yang lebih banyak dipakai oleh mazhabnya orang-orang Indonesia karena orangnya kebanyakan Islam, ya kan? Kebanyakan orang Islam, akan tapi dia tidak ingin masuk ke wilayah konflik atau menghubung-hubungkannya itu tidak masuk ke situ, Mas. Jadi dia hanya berdiri sendiri, yaitu agama sendiri, sains sendiri, tapi tidak perang atau tidak konflik, tidak saling menyalahkan, gitu. Konfliknya itu begini loh, Mas, misalkan, contoh ya, langsung saya contoh, misalkan alam semesta diciptakan tidak, nah seperti itu, Mas. Kalau menurut sains, ya menurut sains, alam semesta ya tidak diciptakan, semuanya tiba-tiba ada, karena ada quantum flash, kekacauan di dalam suatu sistem itu tiba-tiba terkacau, muncul tiba-tiba ada alam semesta, gitu, Big Bang. Jadi tidak ada pencipta. Nah, itu dikonflikkan dengan agama. Kalau independen, ini seperti ini biasanya seperti yang dipakai oleh Anda kenal namanya Rocky Gerung itu? Ya, Rocky Gerung ya. Nah, dia lebih larinya ke sini, ya. Biasanya orang-orang agnostik ya. Dia masih berproses terus, Mas. Masih mencari terus, tidak ada yang final. Menurut Rocky Gerung itu yang final adalah keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah nggak bisa dibicarakan. Ya kan namanya keyakinan, ya. Sendiri-sendiri. Nah, itu menurut independen. Nggak usah saling mengusik. Yang satu ini masih bisa dibicarakan, yang satu tidak bisa dibicarakan. Nah, itu seperti itu, Mas. Nah, kemudian yang ketiga, ini dialog. Dialog itu sudah mulai ini sudah mulai ya, sudah mulai ada hubungan antara agama. Kalau saya bicara agama ini bukan berarti Islam saja ya, Mas. Tapi agamanya adalah agama semuanya. Jadi ternyata ada hubungan antara agama dengan sains. Contoh yang seperti saya bilang, seperti biasanya, biksu Tong Sangcom itu loh, Mas. Gimana dia bilangnya dalam Tao of Physics itu, dalam ajaran Tao bahwa isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah seperti itulah, Mas. Ternyata ketika dibawa ke sains modern, perkataan agamis ini
bisa didialogkan. Duh, ternyata bisa juga nih ya didialogkan bahwa sesuatu itu berisi ketika dipecah-pecah terus, nanti lama-lama yang didapatkan adalah ruang kosong. Isi adalah kosong. Jadi bisa didialogkan. Ada dialog, mulai ada dialog. Nah, sedangkan yang sebenarnya paling paripurna atau yang paling bagus itu adalah integrasi. Integrasi itu maksudnya integral. Integral itu saling berkelindan, saling terkoneksi, dialog, terhubung, seperti saling koreksi, seperti itu, Mas. Nah, ini 4 menurut Ian G. Barber, disebut ilmiah. Nah, sekarang kita tinjau posisi Gus Pur atau posisi transcend dari Gus Pur itu. Kira-kira apa posisinya? Gitu ya, Mas. Ya, ini 4 pionirnya, Mas. Islamisasi sains ini 4 ini, yaitu Ismail Araji Al-Faruqi. Saya punya, kemudian Syed Hasan Nasr, ini bukunya itu yang paling terkenal ini. Cuma ini bacakan ini ya, karena yang asli tidak ada ini. Dibacakan Islamic Science, Aristotle Study, Syed Hasan Nasr. Ini saya dapatnya ini dari Mas, ini dari Jakarta sana. Ketemu Pak Mulyadi Kartanegara, tokoh filsafat dari Jakarta, biasa ngajar di Brunei. Saya Hasan Nasr ini. Kemudian Setiauddin Sardar, kemudian yang paling terkenal bagi Melayu itu adalah MSNA, ya. Muhammad Syed Naqib Alatas. Nah, Alatas ya. Ini favoritnya Ustadz Anton ini ya, Ustadz Anton dengan bentalanya. Nah, beliau ini terkait dengan islamisasi sains, ya, berbicara terkait dengan islamisasi. Murid-muridnya itu murid-muridnya dari saya nangkep Al-Atas atau saya bilang Al-Atas gitu ya. Ini muridnya ini yang paling sangat berpengaruh di wilayah Melayu. Buku yang paling bagus ini, Mas, buku Islamic Science, Paradigma, Fakta dan Agenda, dari murid utamanya yaitu Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi, Osman Bakar, Budi Handrianto. Jadi ini orang-orang yang berbicara tentang sains secara umum, secara Islamic Science. Akan tetapi dari para pengusung Islamic Science ini yang fokus misalkan di per bidangnya itu masih minim di Indonesia. Jadi misalnya kalau fisika itu masih minim. Sekali lagi, posisi Gus Pur di mana dari 4 pilar ini? Nah, seperti itu. Posisinya di mana posisinya Gus Pur? Ya. Nah, ini kita mulai ke pandangan dari Gus Pur. Jadi Gus Pur itu melihat fakta bahwa di dalam Al-Quran itu kan terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat dan 6236 ayat. Nah, ini kan. Nah, Gus Pur itu melihat fakta bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang sains itu ada 800. Ya, berbicara tentang sains atau yang mengindikasikan terkait dengan sains itu ada 800. Nah, ini berbicara tentang alam semesta. Kemudian yang berbicara tentang hukum ini hanya 160. Berarti sekitar berapanya ini? 800, 160 dibagi, berarti berapa, Mas? Separuhnya 16, berarti 8. Berarti berapa? 5 ya? 1/5-nya. Itu ya? 1/5. Iya, 1/5 ya. Jadi yang berbicara tentang hukum, ya, kalau yang lainnya itu tentang sejarah. Yang paling banyak itu adalah sejarah. Saya sudah meneliti sendiri. Ya, saya meneliti sendiri Al-Quran itu satu persatu ayatnya yang berbicara tentang sejarah. Itu sekitar ada 6, data saya ada 60% ayat dalam Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Nah, saya teliti dulu, Mas, satu persatu, karena saya akan menulis buku tentang sejarah. Jadi ada sekitar itu. Hukum itu 160. Akan tapi kita lebih banyak bertengkar di wilayah hukum. Lah, yang 800 ayatnya apakah sia-sia? Nah, ini gagasan Gus Pur seperti itu. Kan ini harus ada ini orang yang mengolah ini. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Nah, kita kemudian ada fakta lainnya lagi bahwa ada istilah namanya islamisasi sains. Sains dicarikan dalil ayatnya. Atau biasanya apa nih? Ayatisasi. Nah, gitu ya. Tetap kita hargai, Mas. Ya, tetap kita hargai. Contohnya begini, Mas. Contohnya. Ini tentang apa nih? Tentang ya
Anda sudah tahu semuanya tentang Big Bang. Pertama, alam semesta itu hanya satu titik, tidak memiliki dimensi 0, atom periferal ya. Kemudian karena tekanan yang sangat besar sekali, kemudian meledak duer gitu. Nah, ini kalau bahasa kita di dalam agama kita itu kan ini sebagai sesuatu yang kun fayakun, kan? Kun fayakun. Meledak, kemudian ada dimensi 2, dimensi 3, tercipta elektron, neutron, hadron, kemudian terus hingga membentuk sampai sekarang umurnya adalah sekitar berapa ini? 150 miliar tahun. Ya, data-data semakin menguatkan tentang ini. Nah, kemudian orang-orang Islam, kemudian kita Islamisasi sainnya. Halo? Ini kayaknya kamera saya mulai mati, Mas. Ya. Kemudian ini orang Islam kemudian di dalam ayat ternyata ada, ya. Di dalam ayat ternyata ada bahwa awalnya tuh satu padu, kemudian dipecahkan menjadi meledak dan mengembang. Nah, seperti itu, Mas. Jadi alam semesta itu mengembang. Nah, itu namanya ayatisasi, seperti itulah. Ini tetap tidak masalah. Kalau orang mungkin bilangnya, wah itu namanya otak-atik gathuk. Loh, enggak masalah, Mas. Sains itu sebenarnya otak-atik gathuk loh, Mas. Sains itu otak-atik gathuk. Dokter itu otak-atik gathuk juga. Kan kalau nggak cocok makanya ada kata-kata gimana. Nanti kalau sakit cepat hubungi dokter lagi atau kembali lagi. Kan gitu tuh, Mas. Nah, itu kita itu sebenarnya juga dijadikan untuk eksperimen itu sebenarnya ketika dokter itu. Dia hanya pakai otak-atik gathuk. Kalau gathuk ya nggak masalah. Nah, itu namanya Islamisasi sains. Kemudian yang kedua adalah saintifikasi Islam. Islam dilihat melalui kacamata sains ya, sains. Contohnya ini, Mas, siwak. Ini kan hasil sains, odol itu kan hasil sains. Kemudian dikaitkan dengan hadis tentang bersiwak. Jadi seperti itu. Sholat itu kan dalam agama, kemudian dilihat secara sains. Oh, ternyata sholat itu ini untuk level sholat khusyuk itu modelnya seperti ini, 3 level awal dapat kita apa pada ini bacaan, persiapan, gerakan seperti ini. Nah, itu fenomena-fenomena yang muncul dari kita ini tidak masalah. Sekarang kalau posisinya Gus Pur itu bagaimana? Kembali lagi posisi dari transcend itu apa sebenarnya? Kemudian Harun Yahya itu apa? Harun Yahya itu fatal ya kesalahan. Itu banyak kesalahan-kesalahannya. Dia itu sebenarnya dia malah kayak sebaliknya, Mas. Jadi bukan ayatisasi. Kalau ayatisasi itu kan tadi kan menghubung-hubungkan. Tapi kalau Harun Yahya itu bukan ayatisasi, mendalilisasi kan satu sains. Sains ada boleh didalilkan. Ini seperti ini. Wah. Karena sainsnya begini, oh ternyata dalam Al-Quran sudah ada. Jadi seperti itu, diklaim seperti itu. Itu berbahaya. Mengapa? Karena sains itu relatif. Sains nanti kalau pertemuannya berbeda, nah nanti kan orang bisa bantah, loh ini berarti Al-Qurannya salah. Nah, kan begitu, Mas. Jadi kalau yang Harun Yahya itu parah memang, kesalahannya banyak dulu. Walaupun videonya bagus-bagus ya, sekarang beliaunya sudah ditangkap itu, ternyata orangnya ya memang bermasalah ternyata. Nah, sekarang kita mulai ke transcend tadi. Ini singkat ini sudah selesai. Jadi, kalau gagasan Gus Pur itu sains Islam. Loh, berarti ada sains yang bukan Islam, betul. Ya. Sebenarnya kalau secara umum, ilmu itu semuanya ya Islam. Ilmu itu sebenarnya Islam. Akan tetapi ada pembedaan, Mas. Karena orang-orang Barat itu sainsnya itu sekuler, meniadakan peran Tuhan. Nah, maka kita butuh satu istilah yang namanya sains Islam. Ini yang digagas oleh Gus Pur. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya sains kita itu titik tolaknya itu berbasis wahyu. Titik tolaknya berbasis wahyu. Ini padahal orang-orang NASA, ya orang NASA, dia tidak hanya mengambil dari Islam, dia mengambil beberapa kitab-kitab yang ada di dunia, diterjemahkan, dibaca khusus yang terkait dengan langit. Di situ menjadi inspirasi mereka. NASA seperti itu, Mas. Jadi menjadi basisnya. Ngeri kan ya, jadi ya. Mereka itu tidak mempercaya gitu, tapi dia mengambil inspirasinya dari kitab-kitab, dari entah dari Bible, dari Al-Quran, bacanya seperti itu.
Saya pernah dibilangi oleh mereka yang pernah berkunjung ke NASA. Jadi ketika di waktu senggangnya itu kalau baca-baca itu kitab-kitab seperti itu, Mas. Nah, alam semesta, ya ini alam semesta. Ini mengapa kok bisa dijadikan sebagai basis atau dasaran untuk berhipotesis, untuk berpikir sains. Gitu. Satu, karena alam semesta itu ada apa itu ada anu Mas, kalau kita mentadaburinya itu ada pesan eksplisit. Bedanya eksplisit dengan implisit itu apa tuh? Siapa yang tahu? Eksplisit dengan implisit. Tersurat, Tersurat dan tersirat. iya, tersirat, betul sekali. Jadi kalau tersurat itu langsung ada tampilannya, misalkan tentang semut, ya semutnya secara bahasa Arab, semutnya adalah betina. Loh, kok betina? Nah, berarti terus diteliti itu kalau Gus Pur seperti itu ya, semutnya ke betina. Betina kok merintah, berarti dia adalah ratu, berarti ratu semut seperti itu. Kalau awalnya terjemahannya itu semut betina begitu, tapi setelah Gus Pur itu berkali-kali mengoreksi di Kemenak itu sekarang diganti ratu semut. Itu misalkan itu ya tersurat. Ada yang eksplisit, jadi ada yang tersirat. Tersirat dalam apa? Bisa kita hipotesis, Mas. Mengapa kok seperti ini? Jahe misalkan minuman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan kalau salah itu minumannya adalah minuman penghuni surga itu campurannya adalah jahe. Ya. Pertanyaannya kan menjadi pertanyaan, mengapa kok mengambil jahe? Terus tersiratnya berarti ada keluarga jahe. Nah, bagaimana dengan selain jahe? Seperti apa berarti? Selain jahe itu apa? Lengkuas atau serai atau macam itu ya Mas. Itu digunakan untuk penelitian Mas seperti itu Mas. Dan satu lagi adalah simbolik. Jadi simbol-simbol di alam semesta itu ada simbol-simbol. Seluruhnya alam semesta itu sebenarnya simbol, tanda atau alamat. Maka disebut ayat. Ayat itu tanda, alamat. Alamat itu sesuatu yang dituju. Alamat itu berarti kan jamak ya Mas. Kemudian nanti ada alamat ilmu. Ahli ilmunya namanya alim. Nah, itu kan Mas. Alamat itu menuju dituju. Alam. Jadi bahasa-bahasa itu semuanya mengindikasikan bahwa ketika kita mempelajari alam semesta, itu sebenarnya kita mempelajari tentang kebijakan Tuhan dan mempelajari agama. Nah, dari sini maka Gus Pur itu mengambil istilah namanya transcend, gabungan dari pesantren dan sains. Nah, itu loh Mas. Ini pesantren tapi bicara sains. Ada pondok lain itu awalnya mau menggunakan transcend itu, tapi ini sudah didaftarkan oleh Gus Pur, digugat, akhirnya dia dibalik Mas, sains tren gitu Mas. Ini ikut-ikutan seperti itu. Ini gagasan Gus Pur seperti itu. Visinya apa? Visinya ini Mas. Akhirnya generasi yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, mencintai dan mengembangkan sains, dan mempunyai kedalaman filosofi serta kebenaran akhlak. Jadi ada beberapa hal. Pertama, ini basis utamanya adalah dia generasi yang tetap tidak lepas dari akarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke. Kemudian dia tidak fobia terhadap sains. Kemudian dia tidak memisah-misahkan antara Al-Quran dan sains, tetapi dia memiliki kedalaman filosofis. Jadi nanti harus berfilsafat. Dari situ dia akan melahirkan sebuah nilai, ya, norma. Karena selama ini sains itu, kalau sainsnya itu sains sekuler itu lepas dari kendali norma. Jadi dia seni itu juga lepas dari kendali norma. Mau gambar apapun bebas. Jadi seperti itu Mas. Seni mau buat patung atau apapun itu. Mereka itu orang sekuler itu atau orang barat itu pandai sekali menyematkan simbol Mas. Jadi dia ketika dia punya bangunan apapun semuanya ada simbolnya. Orang yang sudah tercelup atau terkena simbol Islam itu ya, dia tidak akan mungkin sebagai tukang misalkan membuat WC kloset itu menghadap atau membelakangi kiblat misalkan. Ya, jadi pasti akan seperti itu, coba Anda lihat. Tetapi kalau orang yang nggak paham apa-apa ya seperti itu ya bebas-bebas saja. Nah itu melahirkan keluhuran akhlak tadi Mas.
ada kaitannya, jadi ada nilainya. Tidak ada yang bebas nilai. Bohong. Jadi kalau orang sains itu bilang bahwa sains itu netral, tidak ada terkait dengan nilai, itu bohong. Seperti itu. Misinya apa? Misinya itu menjalankan proses pendidikan yang menenangkan. Ini jelas. Ini misi itu berarti lanjutan dari visi. Ini. Nah, kemudian dari situ basic atau yang sebenarnya yang diharapkan itu adalah English, Arabic, dan ilmu kealaman itu harus ini Mas, ini harus dikuasai, ini nanti basicnya. Ini kalau sudah lembaga ya. Dan di situ semuanya ini ya, ini filsafat, natural science itu ya filsafat sains, Arabic, English ini digunakan untuk dialog antara religion, agama dengan sains. Itulah namanya transcend. Kegiatannya ini Mas, ini satu bukan dari menunya Gus Pur ini. Ini pengukuran arah kiblat ya. Ini saya sebenarnya sudah, nanti saya jelaskan. Sebenarnya saya sudah mau siap, cuma karena pandemi ini. Kemudian kegiatan yang lainnya lagi ini laboratorium seperti ini. Kita kunjungan ke kampus biasanya, ke ITS, ke yang mana setelah ITS bablas ke Ganjuran, itu melihat. Ini sebelum ini kita melakukan pengukuran Mas. Jadi bagaimana caranya kita mengukur bulan purnama itu muncul dari laut, kita ukur dengan waktu yang sudah kita ukur. Betapa hebatnya sains bisa memprediksi waktunya tepat sekali Mas. Anda nanti akan kayak gitu, jam segini, saat segini, nanti bulan akan muncul. Itu kan ngeri itu, orang bisa memprediksi seperti itu. Kedidayaannya sains seperti itu Mas. Kemudian nanti biasanya mendatangkan dosen dari luar, ya ini dosen dari luar ini Pak Mikcera ini. Kemudian bedah film biasanya, bedah film sains. Di sini nanti kan ada seperti itu. Kemudian ini yang paling berat di sini, yang paling keren ini, fisik matematika, tahajud fisika. Tahajud fisika itu jam 12 bangun, di situ belajar matematika dan fisika sampai jam 3 gitu Mas. Yang ngisi adalah bisa dosen atau bisa mahasiswa atau dari instruktur Transcend. Nah, kalau di Jogja itu instruktur Transcendnya ada 2, saya Pak Rahmat. Pak Rahmat itu dosen UIN itu, satunya lagi adalah dia sekarang guru di MUHI, Mbak Lisanti gitu ya. Jadi seperti itu. Cuma ini tidak berjalan terkait dengan itu, tidak berjalan untuk instruktur ini. Nah, kemudian harapannya. Nah, ini harapannya ini Mas. Harapannya ini karena Gus Pur orang dari ITB ya, yang diutamakan ITB dulu. Harapannya, nah, makanya ini bagi kalau misalkan jurusan yang sains atau Anda tertarik dengan dunia sains itu harapannya adalah Anda masuk di jurusan-jurusan kealaman di kampus-kampus yang secara ring yang sudah dihitung itu, yang diukur itu loh Mas, yang sudah diukur itu yang terbaik, ini kayak ITB, ITS, ya, kemudian IPB, kemudian UI, UGM, ya, seperti itu. Kemudian mana lagi nih? Erlangga, kedokteran. Ini mana nih? Siapa tahu ini? UIN. Nah, ini di UIN. Ini sudah untuk level apa? Kampus ini sudah luar biasa nih. Kampus Islam maksudnya. UIN itu sudah paling tinggi. Kemudian ini di mana nih? Tokyo. Wah, siapa tahu nanti ada yang Tokyo, di Tokyo. Kemudian di MIT. Wah, ini apalagi? Sasarannya seperti itu. Sasaran yang diharapkan oleh Gus Pur itu adalah seperti itu. Ini Harvard University. Karena apa? Karena yang lari ke sana itu dari orang-orang yang basic agamanya kuat itu istilahnya ya tidak banyak. Maka arahnya yang diharapkan oleh Gus Pur itu seperti itu, Mas. Nah, bagaimana kalau di Mualimin sekarang? Nah, sekarang ini biar tahu bedanya, Mas. Transcend di Mualimin dengan di lembaga. Jadi Gus Pur itu membuat lembaganya dan dia memang dia dari Muhammadiyah, tapi dia ingin menyatukan antara 2 ormas yang paling besar yaitu Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah itu di Sragen ya, kampung saya Sragentina. Yaitu di sana di wilayah pertebuan namanya tebu hijau. Karena Transcend tebu hijau, tebunya karena memang hijau. Nah, kemudian kalau yang NU itu di tebu ireng. Ini menyatukan 2 hal besar itu. Di sana itu sudah lembaga.
Jadi kurikulumnya kurikulum transend. Bagaimana dengan mu'alimin? Nah, kalau mu'alimin itu bukan kurikulum transend. Akan tetapi ini mengambil ide-ide inti dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mana di transend sana. Jadi di mu'alimin hanya kelas transend. Begitu Mas. Jadi hanya mengambil kelas transend. Sedangkan program-programnya ini murni ini dari bacaan saya, Mas. Dari saya memahami apa yang diinginkan dari Gus Pur dan apa yang diinginkan itu. Bahkan ide saya itu sebagian itu malah Gus Purnya malah kata, wah ini kalau mu'alimin kok malahan sudah selangkah lebih maju gitu misalkan. Contohnya guru-guru MIPA-nya itu saya ajak untuk membuat buku. Ya, buku itu bukunya Kajian Ayat Semesta. Itu kaget itu Gus Pur itu. Mu'alimin kok malahan sudah mendahului ini. Nah, ini sebenarnya idenya kalau tidak ada problem keseharian kita itu artinya seperti ini nanti. Apalagi yang setelah Ustadz yang terbaru ini, yang terbaru ya, direktur terbaru ini. Ini ketika awal dulu sudah saya buat seperti ini, Mas. Satu, poin-poinnya ya, ini kuliah bersama Transpen, ini kiainya ini. Nah, ini kemudian KBM khusus, ini saya sudah nyiapkan ini 3 ini dari dosen-dosen dan ini teman saya nih, Rahmat nih, dia dosen UIN. Kemudian nanti praktikumnya sudah saya siapkan, saya sudah kerjasama dengan UAD dan Pak Agus Salim. Terus daurahnya ini, fisik matanya ini. Kemudian rihlah, ini yang paling menarik di sini, rihlah ini yang paling banyak. Ya, studi laboratorium Parangtritis, Batan, ini sudah. Kemudian jelajah alam Gunung Purba. Ini saya sudah awal-awal waktu Juli itu saya sudah alhamdulillah sudah bisa lagi gitu ya. Nah, kemudian penulisan artikel ini kalau ya ini untuk guru, kemudian pengadaan sarana ini. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Tapi karena pandemi ternyata masih di PPKM-nya itu masih digeser-geser terus masa kesininya ternyata tidak semuanya. Nah, itu akhirnya darurat ini. Yang daruratnya ini pun setelah PTS nanti. Ini setelah PTS. Ini nggak ada yang keluar, Mas. Nggak bisa loh, saya itu kebingungan. Anda ada yang online, ada yang offline. Yang offline pun dipecah, ada yang di asrama 1, asrama 8. Terus gimana ini? Padahal butuh menyatukan. Nah, kan begitu. Ya nanti insya Allah nanti ini setelah PTS itu ini sudah akan mulai. Jadi seperti itu Mas, terkait dengan transend gagasan dari Gus Pur menurut kacamata saya, ya, menurut kacamata saya. Jadi kalau saya bilang kok itu ada keliruan, berarti saya yang keliru. Tapi insya Allah selama ini dari pandangan saya itu saya sudah bisa membaca apa yang diinginkan oleh Gus Pur. Ya, itu mungkin nanti Anda masih kuat ya, masih kuat kalau mau bertanya sampai jam berapapun, insya Allah saya layani ya terkait dengan ini. Jadi yang utama yang ending dari yang terakhir itu adalah ini Mas, tak ulang ini karena ini sangat-sangat penting ya. Jadi Anda itu kalau misalkan senang di dunia sains ya, dunia sains dan pesantren, maka diharapkan itu punya ilmuwan-ilmuwan yang Anda itu juga kuliah di kampus-kampus yang istilahnya kampus-kampus di luar. Mungkin Anda bertanya, loh kok nggak ada yang kampus Muhammadiyah ya? Nah, seperti itu. Kok nggak ada di UMY atau mana? Kita bukan berarti mengecilkan, bukan. Tetapi Anda ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Mu'alimin dulu masih quick school dulu. Apa pesannya? Pesannya apa? Tetaplah atau tetap belajarlah menjadi insinyur, menjadi apapun, tapi akhirnya apa? Kembali ke Muhammadiyah. Perkataan kata-kata kembali ke Muhammadiyah. Berarti asalnya Anda dari mana belajarnya? Ya tidak di Muhammadiyah dulu. Anda dari luar, terus Anda kembali ke Muhammadiyah. Jadi nanti kuliah dari MIT gitu, Anda kembali ke UMY. Anda kembali ke mana? Kembali ke Muhammadiyah gitu loh maksudnya. Itu kalau tafsir saya loh ya. Ini tafsir saya. Tafsir saya seperti itu. Jadi kalau Anda di Muhammadiyah, ya itu biar diisi dari yang dari SMA Muhammadiyah bisa atau dari mana itu, atau dari luar Muhammadiyah biar masuk di Muhammadiyah, biar kenal Muhammadiyah. Nah kalau Anda yang kader Muhammadiyah, ya itu Anda usaha dulu cari yang di luar. Biar apa? Biar
khasanahnya belajarnya itu mewarnai Muhammadiyah biar lebih hebat. Nah, nanti begitu Mas. Bukan merendahkan di Muhammadiyah, maksudnya seperti itu. Tapi apakah boleh? Ya boleh saja kuliah di Muhammadiyah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Masnya kuliah di manapun, itu nggak masalah. Jurusan apapun, nggak masalah. Yang penting, nah yang paling utama, itu Masnya tuh menjadi passionnya di situ. Wanda yakin, Wanda difokusi di situ. Misalkan jadi tukang juru masak, ya, tata boga di UNJ di mana. Nah, ada fokus di situ. Bagaimana caranya membuat makanan yang sekali makan itu hanya satu gigitan itu sudah kenyang, misalnya seperti itu. Jadi mikirnya gitu, Mas. Jadi mikirnya yang wah gitu ya. Kalau Anda menjadi seorang guru, kalau ada yang menjadi guru, maka Anda menjadi guru yang mengajak orang itu untuk ya oh istilahnya. Paham enggak ya itu? Ya itu idealis. Walaupun nanti masa tidak masuk ke ranah idealis, tapi Anda harus punya idealitas. Kita nggak akan sampai ke idealis, tapi kita harus seperti itu. Contohnya, ideal kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad. Itu sangat ideal. Tapi kita tidak akan mungkin seperti Nabi Muhammad. Kan begitu Mas bagiannya. Jangan malah Anda itu, wah ya wis lah aku itu kayak gini saja, gelundung wae, ikutilah seperti aliran air yang di sungai, mengalir seperti air saja. Nah, Anda ini harus bisa paham bahwa aliran apa yang dibawa oleh aliran sungai itu kebanyakan adalah busa, buih-buih gitu, Mas. Jadi Anda tidak bisa bergerak sendiri seperti ikan atau apa gitu. Ya begitu Mas, pandangan saya sekali lagi dari saya sekali dulu. Mungkin kalau masih kuat kalau mau bertanya ya silakan. Ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat sekali lagi yang hadir di sini. Ini orang-orang insya Allah orang-orang hebat, insya Allah saya doakan menjadi orang penerus pelanjut dari para pemikir-pemikir Islam ya, yang dia tidak tergerus akidahnya, semakin menguatkan Islam. Dari saya sekian dulu. Sementara ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arif Al-Fatah yang telah menyampaikan materi yang sangat menginspirasi menurut saya. Mungkin sebelum kita tutup nanti ada yang ingin bertanya mungkin tentang konsep trend science yang dibawakan Ustadz Arif ini. Ya mungkin saya Mas. Oh ya silahkan Mas. Ya mohon izin Ustadz Arif Al-Fatah. Ini sebetulnya agak menarik juga ya terkait konsep trend science sendiri. Saya sebenarnya baru sedikit sih mengenal trend science. Awalnya pun ini saya tahu dari bukunya beliau ya yang apa Mizan itu nalar-nalar ayat semesta kalau nggak salah judulnya itu bukunya ya lumayan tebal dan isinya emang dalil-dalil ayat semua gitu. Nah mungkin karena saya juga belum selesai bacanya cuma sekilas saja itu saya mengira Gus Pur ini beliau itu cenderung mengarah kepada ayatisasi seperti itu, seperti yang dipopulerkan untuk pertama kali ya itu siapa orientalis asal Perancis itu Maurice Bucaille yang bukunya diterjemahin sama Prof. Rasidi kebetulan di Bulan Bintang. Ya ayatisasi yang nanti cenderung mengarahkan ayat-ayat ini pada fenomena-fenomena alam gitu, bukan sebaliknya yang kayak tadi disampaikan jenengan tadi yang Harun Yahya itu malah dalili gitu. Jadi menarik, tapi ya sejauh ini yang saya dapatkan dari penjelasan jenengan Ustadz, Gus Pur ini lebih cenderung ke arah pendidikan ya. Jadi menciptakan insan yang dia siap tidak naif lah dalam hal pengetahuan sains, namun juga punya basis keimanan yang kokoh sehingga dapat mewarnai diskursus keilmuan khususnya di perguruan tinggi seperti itu. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan saya. Kira-kira beliau ini mempunyai basis teoritis tidak tentang trend science seperti itu? Apakah menghidup pada satu pemikir-pemikir yang jenengan tadi sebut seperti Syed Hussein Nasr, Ziauddin Sardar dengan Al-Atas seperti itu? Lalu kedua, apakah konsep trend science ini memiliki madrasah tersendiri? Setidaknya kalau kita lihat program-program ini kan sudah berjalan di beberapa pesantren Muhammadiyah seperti Muallimin juga.
Namun apakah beliau juga punya keinginan sendiri, maksudnya untuk mendirikan pusat pengkajian sendiri gitu, Transcience pusat pengkajian sendiri. Dengan begitu program beliau tidak langsung kayak dipaparkan diberikan kepada beberapa institusi pendidikan, namun nantinya menginduk pada buatan beliau sendiri gitu, pendirian beliau sendiri gitu. Nah, mungkin itu 2 pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya. Ya, ini terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali dari Mas Iwan Sukoco tadi ya. Ya, betul Mas. Jadi bukunya itu ini 2 nih ya, bukunya besar-besar ini Mas. Ini bacanya Mas berulang-ulang ini. Ini menurut pandangan saya ya Mas. Jadi ini menurut pandangan saya, nanti kalau salah tidak sesuai dengan pandangannya Gus Pur ya ini mungkin bisa dimaklumi. Tapi menurut pandangan saya sendiri, Gus Pur itu tidak ikut salah satu istilahnya namanya madhab, madhab dalam sains Islam. Seperti punya si Bukel itu, kalau Bukel itu betul, kalau Bukel itu memang ayatisasi banget itu. Ya, itu awal-awal itu memang seperti itu. Tapi Gus Pur itu dari semua bacaan itu, kemudian kalau menurut pengamalan saya, beliau itu terus melembagakan. Jadi Transcience ini adalah sebagai laboratoriumnya. Kan selama ini itu masih dalam pemikiran kan, Al-Atas, Satu Senasar, seperti Bukel, sepertinya itu kan hanya dalam bentuk pemikiran-pemikiran, kan begitu. Nah, Gus Pur ini, beliau itu melembagakan atau membuat laboratoriumnya. Gitu. Jadi dia itu langsung praktek langsung membuat dalam bentuk lembaganya. Nah, akan tapi ada keunikan atau tambahan dari Gus Pur. Ini yang bedanya dengan yang lainnya itu. Kalau Gus Pur itu ayat dalam Al-Qur'an dengan filsafat untuk mempelajari tadi simbol-simbol, kemudian apa tadi 3 hal tadi loh, tersirat, tersurat dan simbol itu di filsafati Mas istilahnya Mas. Dibuat pertanyaan, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, gitu. Jadi misalkan dalam ayat itu ada yang namanya mengapa kok menggunakan kata semut, mengapa kok menggunakan kata nyamuk. Jadi perumpamaan itu hanya nyamuk saja misalkan, seperti itu Mas. Mengapa kok ada ayat namanya lebah. Dari situ kemudian difilsafati Mas, ditanya dengan kealaman. Nah, dari situ sebagai basis untuk sains gitu Mas. Jadi dia dapat inspirasi dari ayat Al-Qur'an, setelah itu diteliti secara sains. Nah, itu bedanya seperti itu. Ini belum ada seperti itu di dalam sains. Saya baca dari pandangan-pandangan Islamisasi sains itu belum pernah ada. Nah, Gus Pur seperti itu. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah mahasiswa ITB, baru saja kemarin ITB. Dia wanita, dia meneliti tentang ini Mas, kandungan dalam perut. Dalam perut itu kandungan itu dengan materi namanya konsep keseimbangan benda tegar. Nah, jadi dia membaca ayat Al-Qur'an, itu ayat keberapa yang terkait dengan kandungan itu. Di situ punya 3 hal gitu. 3 hal itu kemudian diteliti atau dibahas mengapa ketika pada bulan keberapa itu kok sudah kuat, rahim sudah kuat atau apa. Nah, kemudian bagaimana caranya biar pada bulan itu terbalik. Ini biasanya di pas ya. Kepala bisa di bawah, bisa di atas. Nah, itu dibahas itu secara sains. Nah, kan inspirasinya kan dari ayat Al-Qur'an. Gitu. Nah, itu bedanya seperti itu kalau yang saya lihat. Jadi Gus Pur ini berbeda dengan ini. Makanya ketika beliau mengisi di Malaysia, beliau itu bahkan disematkan, wah ini berarti madhab yang kelima ini maksudnya. Madhab tentang Islamic Science. Kan selama ini ada 4 tadi, ada 4 itu. Nah, dia yang kelima begitu ya. Cuma memang kalau Gus Pur itu belum istilahnya belum larinya belum kemana-mana, itu masih skalanya masih Indonesia memang, sehingga memang ya belum begitu terkenal. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan apa tadi? Terkait dengan apakah Gus Pur itu akan memiliki kurikulum sendiri. Kalau saya lihat,
kurikulum yang dibentuk oleh Gus Bur itu sebenarnya dengan trendsennya itu sebenarnya belum final. Jadi ini menurut pandangan saya sendiri, mungkin saya salah ya. Nanti ini jangan nanti dibilangin ke Gus Bur nanti kalau marah nanti misalkan. Jadi itu menurut saya belum final. Jadi masih ada penyempurnaan. Beliau sendiri juga sudah bilang seperti itu. Jadi belum masih ada penyempurnaan. Dia paling tidak ini pertama lulusannya itu di kampus-kampus dulu yang terkenal dulu dan nanti kan. Kemudian setelah itu nanti kalau sudah besar impiannya itu memang impiannya ya nanti akan ada kampus sendiri yang khusus meriset sendiri. Misalnya contoh kayak dia sangat tertarik dengan di Cina. Di Cina itu ada Mas kampus khusus tentang lebah. Coba Mas, gimana Mas? Inspirasinya dari Al-Qur'an Mas itu Mas. Bagaimana? Cina loh Mas, komunis loh. Jadi seperti itu. Inspirasinya dari Al-Qur'an, dari lebah itu. Kemudian ada kampus khusus meneliti tentang lebah, tentang madu, semuanya itu. Nah, Gus Bur itu pengennya besok juga ada kampus tersendiri terkait dengan itu. Mungkin untuk menyempurnakan ya. Masih banyak karya Gus Bur itu yang masih dalam proses ya. Dalam bentuk tulisan masih proses. Nah, kalau saya melihat belum lengkap begitu kira-kira Mas. Mungkin ini jawaban yang bisa ini jawaban terbatas dari saya ya, sesuai dengan kekurangan saya maksudnya. Ada yang terlewatan mungkin? Cukup Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Menjelaskan. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Izin tanya Ustaz. Oh, Mas Kevin, Masya Allah. Wah, tambah cakep banget nih Mas Kevin. Monggo Mas. Ya Ustaz. Kan menarik emang Islami saya itu sekarang waktu itu aku juga pernah itu diajar sama dosen saya itu juga dia pakai dalil gitu terus padahal itu waktu di ITB gitu terus ya agak cukup aneh gitu terus ternyata juga ada masjid Bandung itu juga yang pengajiannya itu tentang ngait-ngaitkan sains gitu terus sering undang ya? dosen-dosen ITB dan sebagainya gitu. Masjid Salman. Sebenarnya pertanyaannya itu kalau Salman nggak ya campur-campur sih terus ada Masjid Al-Jabar ada masjid yang lain gitu terus kadang yang isi dosen-dosen sains terus kadang ngaitkan sains gitu kayak sekarang udah mulai zaman-zamannya Islamisasi gitu tapi pertanyaannya gini sih apakah ini Islami sains itu bakal diterima internasional gitu apakah bakal bisa masuk jurnal internasional terus diterima gitu kalau kita meneliti terus menaruh ayat di laporan itu apakah bakal diterima atau gimana Ustaz? Sudah? Apa sumber inspirasinya gitu? Oh iya. Sudah seperti itu? Iya Ustaz. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, betul. Ya, ini pertanyaan ini mengingatkan saya ketika kita selalu hadir dalam namanya di UGM itu ada namanya Mas, ada apa? Zaman Salahuddin itu ada namanya kajian profetik gitu Mas. Itu yang isi adalah berbicara tentang sains dan Islam. Dan lebih detail lagi itu, filsafat, sains, Islam seperti itu. Nah, Pak Profesor ini siapa? Lupa saya. Ahimsa ya, Profesor Ahimsa itu menjelaskan persis dengan pertanyaan Mas ini. Jadi ketika saya bertanya juga begitu Mas. Pertanyaannya, apakah ketika kita misalkan memakai rujukan ayat atau paling tidak kita punya inspirasi dari ayat, apakah itu nanti akan dipakai oleh jurnal internasional? Pertanyaan sama aja juga begitu. Nah, jawaban beliau sangat bagus sekali begini jawabannya. Jadi bahwa jurnal internasional itu adalah kesepakatan, ya. Selama ini kesepakatan itu yang menguasai adalah mereka-mereka yang sudah bersepakat di situ, kan begitu, Mas. Nah, maka kita membuat suatu komunitas sendiri. Minimal mungkin dari kajian-kajian ini sendiri ya. Kemudian nanti kita membuat kaidah-kaidah sendiri dan membuat membuat peraturan-peraturan sendiri, terus membuat jurnal sendiri dan jurnal itu bisa kita adukan. Jadi memang sebenarnya tugas jurnal itu bukan untuk dapat kalau dosen itu dapat nilai apa, Scopus apa. Sebenarnya bukan seperti itu. Jurnal itu sebenarnya tugasnya itu adalah untuk diadukan. Argumen satu dan yang lainnya itu diadukan
ketika Anda sudah membuat jurnal, Anda harus siap dibantah habis-habisan. Nah, nanti kalau ini kan sains itu kesepakatan. Kalau sudah punya kesepakatan, ya, kesepakatan itu tidak masalah seperti itu nanti Mas. Nanti lama-lama juga diterima nanti lama-lama. Dulu ketika zaman Galileo, mengapa kalau sekarang sains itu sekuler itu karena dulu otoritas sains itu dipegang oleh gereja. Nah, kan begitu kan awalnya. Galileo mempunyai pendapat lain. Akhirnya dia dibunuh. Nah, dari situ akhirnya sains melakukan pemberontakan. Dia menyempal, memisahkan diri, pokoknya agama nggak boleh ikut. Nah, akhirnya menjadi Renaissance itu. Ngambil ilmu tradisi dari Arab diambil tradisinya saja, tapi spirit untuk mengenal Tuhan itu dihilangkan, agama dihilangkan. Wah, akhirnya sains sampai sekarang begitu dikdaya seperti ini. Kan begitu. Jadi pertama ini tergantung kuat-kuatan saja nanti. Ya, tergantung kuat-kuatan. Makanya ketika mereka yang bergerak di bidang Islamisasi ini kalau lemah atau kalah nanti ya nggak akan terbentuk suatu komunitas kecil, gelombang kecil kalau digabungkan kan lama-lama juga besar seperti itu Mas. Sebenarnya sama aja Mas. Mereka mengilmiahkan postulat Einstein. Coba nanti kalau tanya di dosennya nanti ya di TB. Postulat Einstein. Postulat itu kan sesuatu yang nggak perlu dibuktikan. Tapi dia tidak mau menerima, mereka nggak mau menerima postulat bahwa Laroi Babeh. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan. Ini adalah postulat Mas, tapi nggak diterima. Nah, jadi seperti itu Mas. Memang ya berat memang itu Mas. Kita memang masih madhab sana. Jadi memang ditertawakan. Kadang saya kalau di komunitas guru juga seperti itu Mas. Sama. Beratnya seperti itu. Yang penting jangan mengklaim ya, jangan mengklaim bahwa ada sains seperti ini, wah ini sesuai dengan dalil kayak Harun Yahya itu, jangan mengklaim seperti itu. Nah kalau seperti itu bahaya, kita bisa blunder. Gitu. Tapi ini sebagai basisnya, titik tolak. Misalnya gue ancik-ancik itu loh, oh ada seperti ini. Al-Quran itu kalau diteliti terus itu nggak akan habis-habisnya Mas, diteliti itu Al-Quran. Ada saja itu. Mungkin seperti itu Mas Kevin. Yang bisa. Terima kasih. Mungkin saya pribadi ingin bertanya Ustadz. Jadi tadi Ustadz kan bilang kalau Al-Quran itu kalau diteliti tidak akan ada habis-habisnya. Nah, sedangkan saya pernah baca itu yang argumen yang membuat orang bilang kalau agama dan sains itu tidak bisa bersatu karena agama itu udah ada semua gitu, udah tertulis semua, yaitu sedangkan sains itu bisa terus berkembang ya tadi itu ya sains sudah terus berkembang, ada penemuan-penemuan baru, tapi tadi Ustadz mengatakan kalau Al-Quran itu juga kalau diteliti nggak ada habisnya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan lebih gitu Ustadz. Ya ini maksudnya nggak ada habisnya itu maksudnya Mas, inspirasinya itu tidak ada habisnya gitu Mas. Karena orang-orang barat pun itu mereka juga membaca Al-Quran. Jadi di setiap kata, di setiap apa itu, apalagi kalau misalnya yang jago bahasa Arab ya, itu di setiap kata, di setiap apanya itu selalu ada bisa dapat inspirasinya. Ya memang bahasa Al-Quran itu tidak detail. Nanti kalau detail ya seperti kitab misalnya tentang buah-buahan. Nanti kitab buah-buahan, nanti kitab flora fauna nanti. Maka di Al-Quran itu ya secara tadi eksplisit, kemudian implisit seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu, nggak akan habisnya, ada saja inspirasi itu muncul di situ terus. Coba ini memang salah satu mukjizat Al-Quran itu. Anda baca Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah kok tidak pernah ada bosan Mas, kan diulang-ulang terus Mas, nggak ada bosannya loh Mas dalam hati itu, kan aneh itu Mas. Nah, jadi seperti itu Mas. Jadi aneh sekali ya, kita baca berulang-ulang terus. Dibaca berulang-ulang, kita nggak bosan loh dalam hal itu. Ini kalau ada iman seperti itu ya, nggak ada bosan. Kok bisa? Nah kan seperti itu. Terus kemudian, enggak ya, Masnya tadi enggak bicara tentang relativitas. Enggak. Mungkin ada lainnya lagi, Mas.
Makasih, Ustaz. Mungkin ada Saya ingin tanya, Ustaz. Siap, siap. Enggak boleh. Ini sebenarnya pertanyaan sudah lama sih, Ustaz. Saya tuh agak bingungnya kenapa kayak univ-univ Islam atau univ-univ di Saudi yang itu tuh belum bisa sampai ranking 100 besar gitu, Ustaz. Apalagi kayak ITB juga itu. Aku agak bingung padahal kayak aku lihat orang-orang itu pada giat-giat, pada rajin-rajin, terus juga agamanya kuat, konsep kita juga luar biasa. Tapi kenapa nggak bisa sampai di tingkat atas itu, Ustaz? Ya betul sekali. Ya ini pertanyaan yang memang lazim ya. Kira-kira kenapa itu? Misalnya kayak di Jepang ya yang tidak berbicara tentang agama gitu misalnya ya. Kemudian ketika berbicara di Eropa itu kan dia nggak mengaitkan agama itu kok sangat melesat gitu seperti itu ya. Itu kira-kira kenapa kira-kira seperti itu? Ya, pertama itu kalau menurut pandangan pendek saya itu yang pertama mereka memang totalitas. Mereka totalitasnya luar biasa mereka. Bahkan mereka itu sains itu sebagai agamanya. Anda lihat kalau para profesor itu agamanya dia bilang bahwa agama saya adalah sains. Nah, seperti itu, Mas. Totalitasnya seperti itu. Kemudian yang hampir dunianya itu fokus di situ. Ya kan Allah ya tetap adil kan Mas. Jadi ketika ada orang yang totalitas di dalam hal seperti itu ya tetap bisa. Sebenarnya ada di orang-orang Islam, cuma belum kumulatif Mas, belum banyak. Ada juga sebenarnya Mas. Contohnya Habibie. Ya, Habibie itu orang paling hebat, ya paling hebat dari Indonesia. Itu sangat berguna bagi. Tapi kan hanya 1-2 gitu loh Mas. Jadi dan nanti lagi-lagi kalau itu terkait dengan akhirnya terkait dengan politik juga seperti itu Mas. Politik terkait juga dengan promosi juga. Apa yang menjadi agenda utama apa di dalam suatu negara itu yang menentukan nanti. Sana itu yang namanya anggaran militer, nah, itu dengan anggaran untuk sains itu hampir kayak digabungkan militer dengan itu. Karena apa? Karena sains itu nanti hubungannya dengan militer, kan begitu. Produk semuanya kan larinya ke militer. Tapi kalau kita kan, waduh masih mikir dulu. Contoh ya Mas. Contoh. Ketika Pak Habibie merekrut dari tahun 198-an ya, saya lahir itu sudah menyiapkan orang-orang yang dikuliahkan di Jerman, dididik oleh beliau bareng-bareng sama beliau untuk membuat satu reaktor nuklir. Nah, begitu. Sudah dapat di wilayah mana? Kalau Anda tahu? Di sekitar Pati, Blora. Nah, Pati, Blora, kan begitu. Tetapi itu nanti apa efeknya? Efeknya kalau nuklir itu jadi, PLTN jadi, maka listrik itu kan sangat murah sekali. Ya kalau listrik murah kan berarti semua teknologi itu akan mudah ya untuk masuk, untuk berkembang, untuk apa itu. Nah, dilalahnya pas sudah mau siap-siap kayak gitu, sudah clear kayak gitu, Soeharto dilengsarkan. Kacau itu. Pak Habibie itu sudah mau siap, akhirnya terkena reformasi. Ya, nggak jadi lagi. Wah, LSM yang bergerak. Nah, itu ada katakan juga seperti itu. Jadi tidak ada pemisahan kepentingan untuk negara, kepentingan untuk bertengkar. Jadi kalau berarti ada saatnya bertengkar ya, tapi saatnya bersatu negara ya untuk negara. Kayak di Jepang. Ini saya ya cuma ceritanya ya, ceritanya Pak guru-guru saya. Di sana itu ketika rapat itu kayak orang bertengkar Mas. Tapi ketika sudah diputuskan jebret, sudah itu dijalankan langsung tertib gitu. Kalau Indonesia disuruh bertengkar pas rapat, ya saya ngikut aja lah ini, saya ngikutin aja itu kan. Tapi begitu jadi putusan jebret, ya sambil lalu. Nah bedanya memang itu, ya memang kepemimpinan tetap sangat penting itu Mas, kepemimpinan itu. Karena dia yang mengatur seluruhnya nanti. Ya, semoga ke depan masih ada lah, ini tetap pasti ada harapannya gitu. Insyaallah masih ada harapan seperti itu. Mungkin begitu Mas ya. Di Islam, kan salah satu poin di Islam kan seperti itu. Di Islam itu kalau disuruh ribut antar kaum muslimin, seneng banget itu kalau ribut gitu. Untuk bersatu itu angel banget itu. Nah, itu kan kayak gitu Mas.
Persatuan. Oke. Masih ada yang kuat bertanya lagi? Izin tanya Ustaz. Oke, Mas Rosid. Mungkin Roshid ini terakhir ya buat nanyanya. Oh ya, mungkin singkat aja, mungkin Silakan. karena udah malam juga. Jadi saya mau lamanya kita belajar sains yang di zona aman gitu, tapi mesti ada kalanya kita harus mulai memahami sains-sains yang radikal atau seperti sebangsanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bolehkah kita itu meninggalkan sejenak akidah kita demi mempelajari hal tersebut? Soalnya saya pernah baca ada seorang dosen di universitas yang terkenal itu pernah bilang sebelum pelajarannya ke mahasiswanya, ini akidahnya ditaruh di lemari dulu ya, kita mau belajar filsafat gitu. Soalnya setahu saya kan akidah kan nggak boleh ditinggalkan walaupun barang sedetik itu pun nggak boleh gitu kan. Tapi demi mempelajari yang seperti itu apakah diperbolehkan atau seperti gimana Ustaz? Atur nuwun. Iya, Mas. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan ini berbobot bener nih, wah, yang pemikir bener. Iya, saya pernah terkait dengan hal itu, memang betul, Mas. Jadi itu saya nggak usah nyebut nama aja lah, nanti malah gibah ya. Jadi memang ada itu penggerak seperti itu ketika di Indonesia di IAIN atau apa itu ketika berbicara memang mendengungkan seperti itu. Ya, jadi akidahnya kita buang dulu, kita belajar filsafat dulu. Nah, ini kekeliruan atau epistemologinya, jadi cara pandangnya, Mas. Ilmu itu semuanya kan dari Allah. Nggak ada yang namanya benar-benar kalau ilmu itu bertentangan dengan apalagi dengan Islam itu. Nggak ada sebenarnya, Mas. Itu hanya cara pandang saja sebenarnya yang keliru. Ketika dia meninggalkan akidah dulu, nggak ada seperti itu. Coba kasih contoh. Apa misalnya kita harus meninggalkan itu apa? Nggak ada. Misalnya mau mempelajari alam, apalagi alam. Justru ketika kita bicara alam, itu justru malah unsur ketuhanan itu malah muncul di situ. Mengapa? Gini, tak kasih pembahasan. Ciri alam itu apa? Pertama, terbatas. Kemudian butuh dia terbatas, pasti alam semesta itu pasti terbatas. Kemudian dia pasti membutuhkan sesuatu pendukung yang lainnya, kan seperti itu, Mas. Ya, terbatas, membutuhkan pendukung yang lainnya. Nah, kan begitu. Nah, justru karena terbatas dan membutuhkan sesuatu itu, kan dia tetap masih butuh sesuatu. Butuh sesuatunya apa? Ya, yang menggerakkan, yang apa itu namanya butuh sesuatu dulu, Mas. Itu kan dari situ kan harusnya tahu, oh berarti ada yang tidak terbatas dan tidak membutuhkan sesuatu. Nah, selalu seperti itu terus sebenarnya, ya. Jadi dalam pandangan itu nggak ada yang namanya akidahnya ditinggalkan dulu, itu enggak. Jadi kalau ada dosen seperti itu mungkin saya juga akan bertanya, contohnya apa? Kalau kita harus meninggalkan gitu. Mungkin dari masa tadi ada, Mas. Apa contohnya dia pakai apa itu misalnya? Apa ya? Saya juga itu cuma belajar filsafat gitu, mungkin filsafat yang emang masuk ranah radikal gitu. Iya, memang gini, karena ini basis utamanya filsafat adalah mempertanyakan segala sesuatu. Dia biasanya nanti larinya adalah mempertanyakan Tuhan, gitu kan? Misalkan dia dari bahasa begini, Mas, sesuatu yang sesuatu diciptakan, maka nanti saya diciptakan ini dari ibu yang menciptakan siapa, ini menciptakan siapa, dari sini yang menciptakan siapa, terus akhirnya atau ini penyebabnya apa, atau ini terkait dengan apa, terus akhirnya dia bertanya, terus kalau Tuhan itu yang menciptakan siapa? Ini pertanyaan salah, ya. Ini pertanyaan salah, ini harus dibantah dulu di bagian ini. Pertanyaan Anda salah, nah, begitu. Ini namanya pencipta. Pencipta itu adalah yang menciptakan. Kok pencipta diciptakan? Ya berarti dia bukan pencipta, nah kan gitu, Mas. Nah, jadi filsafat seperti itu. Hanya gara-gara seperti ini juga, saya akhirnya dikeluarkan tuh, Mas, dari grup filsafat itu, Mas. Dia nggak bisa jawab itu kayak gitu. Saya dengan bahasa dengan dia. Ada satu lagi begini, ya dia tuh terbatas, kalau terbatas. Itu karena dia memandang begini, alam itu material saja. Jadi karena dia memandang alam itu material. Saya tanya sekarang, kalau Anda menulis, itu yang menulis sebenarnya pikiran Anda atau tangan Anda? Coba. Ayo semuanya, siapa yang bisa jawab?
Ayo. Pikiran tuh. Bukan. Pikiran. Oke, kalau pikiran berarti tangannya dibuang. Apakah nanti pulpen itu bisa bergerak sendiri dengan pikiran kita? Buatan. Enggak kan? Oke, sekarang kalau Anda jawab tangan. Oke, sekarang tangannya kita putus setel. Apakah tangan kita bisa bergerak sendiri? Enggak bisa. Kan tangan itu jasad atau materi. Pikiran itu bukan materi. Artinya apa? Ketika kita memandang alam, itu kalau pandangannya itu paripurna atau komplit, nah itu harusnya antara material dan imaterial itu saling terhubung. Ya. Semuanya harus ditinjau semuanya tuh harusnya. Ketika orang hanya mengambil salah satu sisi aja, material saja, biasanya orang filsafatan itu seperti itu. Orang-orang filsafat agama yang nyeleneh seperti itu, Mas. Akhirnya dia males sholat atau males apa gitu ya. Itu seperti itu. Dia hanya memandang satu sisi dari ilmu itu. Sisi yang lainnya dia tidak diambil. Selalu ada seperti itu. Jadi selalu ada seperti itu. Ketika dia bicara ada yang terbatas, maka ada yang tidak terbatas. Ada yang terjangkau, ada yang tidak terjangkau. Nah, akal kita kan hanya sampai itu saja, lari-lari itu. Tapi tetap ada, gitu kan? Kita masih bilang bahwa itu ada. Termasuk pikiran tadi, menulis tadi. Itu biasanya begitu. Memang itu permainan filsafat, Mas. Ya, kalau menemui seperti itu. Mungkin terkait pertanyaan tadi hanya seperti itu, Mas, yang bisa saya jawab. Syukran, Ustaz. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih Ustaz Arif yang bersedia menemani kita pada malam hari ini untuk berdiskusi. Mungkin acara selanjutnya ialah penutupan. Tapi sebelum ditutup, bisa on cam semua buat foto. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman peserta. Langsung pada penutupan, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, kepada Ustadz Arif Al-Fatah, dan terima kasih juga atas teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Saya Muhammad Faiz Sofyan Hanafi, izin undur diri sebagai Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih ya, Ustaz. Ustaz.